Ini panas nih. 36,2. Jaga. Pakai sabun tidak? 36,1. 36,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Bapak juga baik ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya kita kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya Bapak mengajak kepada kita semua untuk senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang ya, dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali. Bapak berjumpa dengan anak-anak semua, kalian pun bisa berjumpa dengan Bapak ya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian ya, Bapak juga selalu mengingatkan ya, kepada kita semua untuk selalu ya, menyampaikan salawat dan salam ya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Karena dengan kita selalu salawat kepada Nabi Muhammad ya, mudah-mudahan kita selalu berada di barisannya ya, menjadi pengikutnya, selalu mendapatkan manfaatnya ya pada saat kita di dunia maupun kita di akhirat kelak ya. Kalau baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, Pak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ke depan, silakan. Ya. Ayo. Semua siap. Sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Selamat kembali. Baik, semoga dengan membaca doa tadi ya kita diberikan kemudahan pelajaran dalam bentuk pembelajaran pada hari ini. Amin. Ya. Alhamdulillah. Oke baiklah, pada hari ini ada yang tidak hadir. Ada. Siapa? Jamal. Jamal. Mana Jamal? Mancing. Kemudian ada lagi? Tidak ada? Siapa lagi? Ya? Haji. Iqbal. Iqbal. Oh, kemana Iqbal dari? Bolos? Tadi ada yang bolos, Pak. Tadi ada. Ada. Ya, jadi perlu Bapak ingatkan kembali ya, ketika pembelajaran hendaknya ya, walaupun mau mancing itu kan bermanfaat ya, tetapi nantilah setelah pulang sekolah ya, setelah selesai pembelajaran di sekolah boleh ya, itu juga jangan sampai terlalu kongres. Kemudian kalau untuk Iqbal tadi ya silakan lagi ingatkan kawannya itu jangan punya kebiasaan bolos ya, karena kebiasaan bolos itu kebiasaan yang buruk ya, kebiasaan yang jelek gitu. Itu menjadi penyakit itu kalau dibudidayakan gitu ya. Kalau mau dibudidayakan ikan ya, kelinci, ayam, enak itu ya, kalau banyak dimakan ya. Tapi kalau bolos itu dibudidayakan itu bisa jadi penyakit ya, penyakit yang tidak bermanfaat ya. Lalu sampaikan ya kepada yang bisa hadir ya, untuk besoknya mengikuti pembelajaran. Seperti biasa, ini kok kelasnya kok kelihatan masih ada sampah. Ini tingkat Indonesia apa? Apa? Warna ya. Sudah, minta tolong semuanya yang ada di sekitaran bangkunya diambil dulu sampahnya, kemudian dibuang di tempat sampah. Ya, sudah. Ini kelasnya kok seperti ini.
Dan kali jangan lagi ya kalau sudah asal jajan, mohon buku-bukunya dibuang ke tempat sampah, ya. Karena kalau di dalam Islam itu mengajarkan kebersihan bagian dari Iman. Tahu iman itu apa? Kita beriman atau tidak? Beriman ya. Nah, beriman itu harus bersih. Kalau kita tidak bersih berarti kita tidak beriman. Ya. Ada yang tahu rukun iman berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Ada? 6. Nah, rukun Islam 5. ya. Kalau rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Ya, dua, Iman kepada Rasul. tiga, Iman kepada malaikat. ya. Tiga apa? Ya, empat. Iman kepada Kelima. Iman kepada kitab. Ya. Menggunakan kunci. Kelima yang ragu. Jadi melalui kesempatan ini Bapak akan memberikan PR kepada kalian untuk menanyakan kembali dengan Alif ya. Apa sih itu iman itu? Apa sih itu Islam itu? Yang mungkin selama ini kita belajarnya dari rumah sehingga tidak begitu tidak begitu semangat ketika belajar dari rumah. Karena sekarang pada masa pandemi ini ya kita alhamdulillah pada saat ini kita kembali lagi bisa untuk bertatap muka ya. Oke baiklah, itu sebagai pengantar ya. Yang pertama kita harus bersyukur, yang kedua kita harus senantiasa bersalawat kepada Nabi ya, Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, selanjutnya juga Bapak ingin mengingatkan kepada kita semua ya, karena pada saat ini kita masih dalam masa pandemi ya. Pandemi ini entah kapan akan berakhir ya, pandemi corona ya. Jadi Bapak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan menerapkan protokol kesehatan. Dan masker semua ya. Ya, itu dipakai. Ya. Pakai masker. Yang kedua apa? Menjaga Jaga jarak. Yang ketiga cuci tangan. cuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas atau perjalanan ke tempat-tempat atau daerah-daerah yang jauh atau terdampak atau zona merah. Nah, sekarang apalagi ya sekarang zonanya macam ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau, ada zona hitam, zona merah. Terserah lah. Ya apapun zonanya yang penting kita jaga kesehatan. Pakai 5M itu. Dan cuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan tidak berpergian ke daerah-daerah yang zona merah. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham ya? Sudah Pak. Ya. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini ya, itu masih pertemuan lanjutan ya, pada minggu yang lalu, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, ya. Masih semangat belajarnya ya, karena kita masih pagi kok lama sekali gitu ya. Semangat ya? Ya, begini ya, ini sebelum kita masuk ke teks eksposisi sesi kedua, Bapak juga ingin cerita sedikit, itu baru pengalaman ya. Karena beberapa tahun yang lalu Bapak juga pernah melalui masa-masa SMP seperti kalian ya. Sampai sekarang Bapak masih agak sedikit muda ya, masih muda sekarang ini karena Bapak semangat ya. Karena dulu prinsip Bapak ya, ketika kita sekolah ya sekolah gitu. Artinya sekolah itu jangan sampai menjadi suatu kegiatan yang tidak berguna untuk masa depan kita ya. Kalau SD itu jatahnya 6 tahun ya, jatahnya gitu. Ada yang 7 tahun pada di sini. Kemarin ada ya, 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nanti dilanjutkan lagi dengan perguruan tinggi
tinggi kalau mau kuliah ya itu biasanya paling cepat 4 tahun ya, atau 3 tahun 8 bulan atau 3 tahun setengah ya. Dulu bapak sekolah itu punya prinsip itu gengsi ya, tahu gengsi? Ya gengsi itu artinya orang bisa kok kita tidak bisa gitu, orang pintar kok kita tidak pintar, orang naik kelas kok kita tidak bisa naik kelas gitu, orang bisa mendapat ranking 10 besar kita kok tidak bisa gitu ya. Jadi kalau mau bapak kita sedikit ya berbagi pengalaman ketika di SD bapak itu selalu berada di ranking 1 sampai 6 sesuai dengan kelasnya ya. Ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari jumlah siswa lebih dari 15 orang. Kalau ranking 6 siswanya 6 berarti semuanya ranking terakhir ya. SMP juga seperti itu ya. Mungkin kalian boleh bertanya-tanya juga dengan teman bapak yang mengajar di sini ya. Kecuali juga ada juga yang masih satu sekolah ya. Tahu lah dengan beliau kayak mana tidak dulu sekolah gitu kan. SMP juga 3 tahun ya. Itu rankingnya juga ranking 1, 2, 3, 4 paling buncit ranking 4 bapak dulu di SMP ya. SMA juga seperti itu, ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau tidak salah. Ya, artinya apa? Artinya kita harus punya target. Sekolah itu gengsi kita. Gengsi itu bukan kita sok-sokan kita atau sesuatu apa, tapi kita merasa malu ketika orang bisa kita kok tidak bisa. Ya. Jadi kita harus semangat. Semangat ya? Ya. Semangat itu walaupun diucapkan secara lisan, ya, tapi harus juga dinyatakan di dalam hati. Karena semangat itu tidak hanya hari ini, besok juga semangat, besok juga semangat. Ya, semangat dalam hal yang positif, bukan semangat dalam hal yang untuk main-main atau main game yang aktif dan sebagainya. Ya, itu sebagai pengalaman dulu ketika bapak sekolah. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Ya. Ada yang perlu ditanyakan mengenai pengalaman bapak tadi? Ya, tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu ya kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, teks eksposisi pada minggu lalu itu ada 2 hal yang menjadi pokok pembelajaran kita. Yang pertama adalah unsur yang ada dalam teks eksposisi. Ada yang masih ingat unsur-unsurnya? Ya. Biasanya berupa komentar, penilaian, arahan, dorongan, dan rujukan. Fakta-fakta biasanya berupa pernyataan atau sesuatu yang benar-benar ada seperti. Ya, jangan ya. Benar sekali, unsur-unsur teks eksposisi itu yang pertama ada gagasan, ya. Kemudian yang kedua ada fakta, ya. Ada gagasan dan ada fakta, ya. Karena teks eksposisi adalah apa? Teks eksposisi. Ada yang masih ingat teks eksposisi itu apa? Teks ya. 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 Apa? Teks eksposisi adalah teks ya. Memberikan informasi ya atau pengetahuan pada para pembaca ya. Nah, informasi dan pengetahuan itu berupa gagasan dan fakta ya. Gagasan itu pendapat ya, jadi ya. Kemudian fakta itu adalah kenyataan. Itu seperti apa contohnya? Bisa? Ya, jangan. Seperti menurut saya kita akan mengadakan menyimak pelajaran di sekolah apabila kita sarapan pagi terlebih dahulu. Ya, boleh ya, tangan ya. Berarti mana sih tangannya? Ya, gagasan tadi yang dicontohkan oleh Resti, kita akan menurut saya
kita akan semangat belajar di sekolah apabila sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan pagi. Ya jelas, kalau tidak sarapan pagi otomatis kita akan lesu belajarnya ya, akan loyo, akan apa namanya kalau kata orang Jawa itu memble gitu ya. Ya, kalau kerupuk itu yang sudah dibuka tutupnya itu lempem gitu kan. Jadi itu. Benar ya, itu gagasan, pendapat. Ada yang tahu contoh fakta? Ya, jangan. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Ya, benar ya. Tangan. Jadi walaupun tadi kawan kita melihat contoh yang ada di buku itu tidak menjadi permasalahan ya, karena dia membaca ya. Benar tadi fakta itu di dalamnya ada angka-angka yang pasti, ada data ya, yang tidak lagi diragukan kebenarannya. Misalnya fakta guru bahasa Indonesia Negeri 1 Atap Tanjung adalah Bapak Yani Ambaka. Fakta ya. Ya, kalau orang datang bisa dicek ya di papan daftar pangkatan guru atau tugas guru yang ada di kampus itu guru bahasa Indonesia Pak Yani. Kemudian contoh-contoh yang lain itu bisa juga kita pahami ya. Artinya adalah kalau gagasan itu pendapat, fakta itu kenyataan yang telah atau benar-benar terjadi. Ya. Nah itu ya unsur-unsur di dalam eksposisi tadi. Ya, kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang pola pengembangan dari teks eksposisi. Pola pengembangannya itu ada 5. Yang pertama deduktif, induktif, ya, yaitu perbandingan. Sudah itu apa lagi? Contoh, ya, dan apa? Ilustrasi ya, contoh ilustrasi. Nah, ada yang masih ingat bagaimana pengembangan paragraf deduktif? Ya, silakan. Eril. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang gagasan atau ide utamanya berada pada awal atau baris pertama dari sebuah paragraf. Biasanya diawali dengan pernyataan yang bersifat umum dilanjutkan dengan penjelasan yang khusus berupa contoh, bukti, rincian khusus dan lain-lain. Ya, benar ya. Tangan buat saya ya. Dia sudah belajar walaupun dia membaca ya. Benar sekali, pola pengembangan eksposisi yang pertama yang tadi adalah yang pertama deduktif. Jadi kalau untuk kita mengingatnya itu di depan, deduktif itu di depan gitu kan. Jadi ide pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ya, itu sifatnya umum, ide pokoknya. Kemudian kalau induktif, ada yang ingat? Ya, sekali lagi ya. Silakan sekali. Paragraf induktif ialah paragraf yang meletakkan ide dan gagasannya di akhir kalimat dan penjelasan umum di bagian akhir. Biasanya diawali dengan penjelasan khusus berupa penjelasan khusus ya. Jadi kalau induktif berarti kebalikan dari deduktif. Lihat tangan ya. Saya lagi. Kedua poin ya. Ya. Jadi benar induktif itu adalah pola pengembangan dalam paragraf eksposisi ya, itu yang dari khusus ke umum ya. Artinya ide pokoknya berada pada akhir paragraf atau kalimat akhir. Nah, bagaimana dengan pola pengembangan perbandingan? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Paragraf perbandingan merupakan paragraf yang pada gagasan utamanya merupakan bentuk perbandingan baik dari suatu objek yang mempunyai kemiripan atau perbedaan. Ya, tangan ya. Benar sekali. Namanya membandingkan ya. Membandingkan itu berarti ada 2 hal yang dibandingkan. Ya, sama seperti Bapak misalnya kalau dibandingkan dengan siapa namanya? Ya. Siapa yang lagi terkenal artis cowok yang lagi terkenal yang main Ikatan Cinta itu apa? Itu perbandingannya seperti
seperti langit dan bumi ya gitu. Artinya sangat jauh sekali, lebih ganteng bapak daripada dia ya. Kalau pakai masker ya. Tapi kalau pakai masker kalah gitu ya. Nah, jelas sekali tadi perbandingan, pola pengembangan perbandingan itu berarti membandingkan dua hal ya, yang berbeda ya untuk dicari ininya apa namanya perbandingannya ya. Artinya di sini perbandingan misalnya contohnya antara bakso bakar sama bakso kuah gitu kan. Itu bagaimana cara pembuatannya, bagaimana rasanya. Itu kan bagi yang suka makan bakso ya, itu namanya perbandingan. Kemudian apa namanya yang berikutnya pola pengembangan contoh, ada yang masih ingat? Ilustrasi atau contoh? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Paragraf ilustrasi adalah salah satu jenis paragraf pengembangan eksposisi yang di dalamnya berisikan pemaparan mengenai suatu hal yang dijelaskan dengan gambaran suatu hal lainnya yang memiliki kemiripan baik secara sifat ataupun karakteristiknya. Iya, itu pola pengembangan ilustrasi atau contoh ya. Tangan untuk Dewira ya. Nah, sudah kita ketahui ya beberapa pola pengembangan yang ada di dalam paragraf eksposisi ya, itu tetap dipelajari dan dipahami ya. Kemudian dicari contoh-contohnya yang lain ya, baik itu yang ada di buku ataupun di internet. Silakan agar tidak lupa apa itu unsur-unsurnya, apa itu pola pengembangannya ya. Baiklah, pada pertemuan ini kita masih juga belajar tentang teks eksposisi ya. Namun di sini yang kita bahas adalah struktur dan kaidah pembahasannya. Oh iya, ini yang belum dihidupkan. Coba Bapak minta bantu Bayu ya. Silakan Bayu dihidupkan dulu fokusnya. Ya, Bayu. Ya, dipencet ya. Dipencet kan. Jadi ini namanya fokus ya. Di apa sedikit. Ya. Oke. Coba tahan dihidupkan dulu laptopnya tahan. Kamu punya laptop tahan di rumah? Nah, coba belajar dihidupkan. Pernah belajar trik ya? Coba dihidupkan dulu. Pokoknya sampai nongol nih, kalau nggak nongol kamu bapak suruh stop. Ya, saya apa? Apa nggak kamu pernah hidup televisi nggak di rumah? Nggak pernah nonton ya? Iya ini tombolnya. Nah, terima kasih ya. Ya. Jadi zaman sekarang itu kita harus mengetahui ya. Ini walaupun kita sudah tahu, paham, tapi kita juga harus mampu menggunakannya. Nah, laptop, tuh fokus. Ya, alhamdulillah ya di sekolah kita itu sudah komplit, lengkap. Komputernya sudah cukup banyak. Ya, kemarin dapat bantuan 22 unit ya. Kemudian laptopnya juga ada 7 unit ya. Fokusnya ada 3, 2 bagus, 1 rusak. Itu mudah-mudahan nanti bisa kita pakai untuk kegiatan pembelajaran. Oke, sudah muncul? Belum ya? Nah, kita tunggu saja ya. Baik, sembari menunggu layar tancapnya tampil ya, tancap. Kalau zaman dulu, zaman bapak itu sama layar tancap ya. Sudah tampil ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan. Pernah melihat struktur organisasi kelas kita mana? Ya, itu struktur ya. Itu tanda tertib. Kalau struktur itu biasanya ada garis-garisnya ya. Kepala sekolah, wakil kan itu ada ya. Mungkin karena di baru dicat ini mungkin kemarin hilang ya. Nanti dibuat lagi ya untuk penggelapan ya. Melalui ke kelasnya nanti disampaikan kepada wali kelasnya untuk
kelasnya ya. Oke, Pak. Jadi struktur itu apa? Struktur adalah susunan mengenai sesuatu hal. Iya, susunan. Jadi dari mulai yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda. Dari mulai yang paling tinggi jabatannya sampai yang paling rendah jabatannya. Itu namanya struktur atau susunan, ya. Nah, di dalam teks eksposisi juga ada struktur. Nah, susunan yang ada di dalam teks eksposisi. Untuk itu kita lihat dulu ya. Ini ada silakan ya. Jangan nanti sekolah nggak bawa pena. Bentar ya. Nah, itu. Ya. Struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Terlihat ya? Ya. Nah, kita lihat anak-anak di situ ada kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya itu ada dua. Yang pertama mengidentifikasi struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi. Artikel ilmiah, populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, apa keragaman budaya yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua apa? Menjadikan pemikiran, gagasan, dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan. Ya. Baik, itu kompetensi dasarnya. Yang kemarin kita pelajari adalah kompetensi dasar yang 3.6. Kompetensi dasar pengetahuan. Ya, kalau yang 1.6 ini nanti kita akan mencoba membuat teks eksposisi ya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, kita belajar maksudnya tujuan. Kalian capek-capek datang ke sekolah dari rumah ke sekolah itu maksudnya tujuan. Apa tujuannya? Biar Pintar. Terus untuk belajar ya. biar punya masa depan. Biar punya masa depan. Nah, tujuan kamu datang ke sekolah ini bertemu dengan teman, bisa bermain gitu ya. Banyak tujuannya ya. Kalau itu tidak masalah. Saya dengan tujuannya datang ke sekolah ini cuma supaya mendapatkan uang jajan, supaya jangan bosan di rumah, seperti itu ya. Tujuannya apa? Silakan dibaca. Happy. Ya, dibaca setelah mengikuti. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran teks eksposisi dengan model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik diharapkan mampu 1. Menentukan struktur teks eksposisi dengan benar. 2. Menentukan unsur kebahasaan teks eksposisi dengan benar. 3. Menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan dengan tepat. 4. Menulis teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dengan benar. Ya, terima kasih ya. Pada pertemuan kali ini kita hanya membahas nomor 1 dan nomor 2 ya, menentukan struktur teks eksposisi dengan benar, kemudian menentukan unsur kebahasaan ya, teks eksposisi dengan benar. Ya, terima kasih. Kemudian nah ini ya tadi sudah kita tanyakan, tanyakan ke kalian apa sih teks eksposisi, unsur apa, pola pengembangan seperti apa, itu sudah tadi sama-sama kita bahas. Kemudian, nah di sini ya, ini pada pertemuan kita sekarang seperti apa sih struktur teks eksposisi, apa saja sih unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi ya, dan bagaimana cara penyajian teks eksposisi ini pada pertemuan berikutnya. Nah, Struktur.
Silakan dilihat ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya. Jawab. Keluarga. Ya, struktur dari keluarga. Tahu struktur keluargamu di rumah? Tahu siapa nama kakeknya, nama neneknya, nama bapaknya, nama emaknya. Kalau uncle, uncle itu apa nama apa ini ya? Bahasa Indonesia. Kalau au, ya. Nah di sini, ya itu ada sister. Sister itu apa? Kakak perempuan. Iya, ini Saya. Kemudian itu ada brother. Brother itu Adik laki-laki. adik laki-laki karena dia kecil ya. Kemudian ada cousin. Cousinnya apa? Cousin. Ya, sepupu perempuan itu ada rambut jambulnya. Kemudian ada cousin yang sepupu laki-laki. Ini namanya struktur ataupun susunan di dalam keluarga. Nah sekarang waktu kita tanya ke Pak Seril. Nah kalau kita lihat gambar di situ ada grandfather. Itu siapa nama kakekmu? Muhammad. Ya? Muhammad. Nama nenekmu? Zia. Nama bapakmu? Abdullah. Nama emakmu? Astina. Nama pamanmu? Salah satunya saja. Punya paman? Salah satu saja namanya. Namanya punya. Ya? Man. Menjaga wajah ya. Kalau bibi namanya apa? Oh. Siapa yang Bibi tahu. Apa? Kalau bibi itu berarti istri dan mama. ya. Siapa nama bibinya? Iya, lupanya enggak lupa. Diana. Ah, nama adik perempuannya? Enggak punya. Nama kakak perempuan? Nama kakak laki-laki? Aldo. Halo. Nama kamu? Sarah. Ya. Nama sepupu? Laki-laki? Baju. Perempuan? Aksa. Ya, tangan ya saya lihat. Berarti kalian sudah memahami struktur dari keluarganya. Begitu juga dengan yang lain ya. Ada yang mau menyampaikan struktur keluarganya? Silsilah keluarganya ada yang mau menyampaikan? Tidak ya. Intinya kita harus tahu. Nanti ditanya siapa nama kakekmu? Panggil aja Tuluk aja gitu. Kalau orang Jambi nanti dipanggil Tuluk. Kalau orang Medan nanti siapa nama abangnya Ucok ya. Padahal namanya Budi gitu kan. Kita harus paham silsilah ataupun struktur. Ini namanya struktur di dalam keluarga. Apa? Oh sudah. Orang silau ya, sudah ya Pak. Struktur. Nah, itu gambar bakso sama tahu sumedang ya, pedas ya. Kemudian ini ada yang tidak suka ini, yang tidak suka angkat tangan. Ini kalau bapak sih tidak suka kalau melihatnya saja. Tapi kalau emak omnya suka ya. Kamu suka apa kan? Oh, aku kira tidak suka. Kalau ini suka nggak? Suka. Suka apa? Jengkol pedas ya, jengkol pedas semuanya. Itu ada sambal terasi gitu. Enak. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini ada ini gambar juga manfaat dan merah. Jadi dari gambar-gambar tadi makanan-makanan yang kita suka ini ternyata di situ ada sosok cabai ya, cabai yang selama ini yang kita pikirkan hanya rasanya saja. Kita tidak pernah tahu apa sih yang ada di dalamnya, apa sih manfaatnya kan? Karena kan tidak ada tahu ya. Nah, untuk lebih kita memahaminya, silakan kalian lihat video ini ya. Bentar ini wajib ini kok belum aktif. Saya
Masih semangat ya? Kalau nggak semangat kita dulu lari-lari dulu di lapangan. Semangat ya. Oke, baik. Ntar ini dihubungkan dulu ke apa namanya? Ke internet sekolah kita. Nah, tadi kita sudah menyaksikan gambar ya, gambar-gambar tentang bakso, cabai, gorengan dan segala macam yang berkaitan dengan cabai ya. Sekarang coba untuk lebih memperjelasnya kita lihat video berikut ini ya. Suaranya nggak muncul, nampak ya? 14 manfaat cabai bagi kesehatan. Ya. Salah satu bahan atau makanan yang hampir tidak pernah absen dari masakan khas Indonesia adalah cabai. Si pedas ini punya banyak manfaat bagi kesehatan dan kandungan nutrisi yang mampu mendukung kesehatan tubuh. Berikut adalah 14 manfaat cabai bagi kesehatan. Pertama, meningkatkan imunitas. Warna merah cerah pada cabai merupakan sinyal kandungan tinggi beta-karotin atau provitamin A. Hanya dengan 2 sendok teh cabai merah memberikan sekitar 6% dari nilai harian untuk vitamin C. Selain itu, ditambah dengan lebih dari 10% nilai harian vitamin A. Vitamin A sering disebut anti-infeksi dan sangat penting untuk memberikan mukosa yang sehat, yang melapisi saluran hidung, paru-paru, saluran pencernaan, dan saluran kemih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen. Maaf ada iklan. Iklan. Ya, kita lihat dulu video. Capsaicin dalam cabai bertindak sebagai antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oleh molekul berbahaya yang disebut radikal bebas. Capsaicin juga dapat membantu mencegah infeksi bakteri. Ketiga, menurunkan berat badan. Penelitian medis baru-baru ini telah menunjukkan bahwa kandungan capsaicin membantu meningkatkan pengeluaran energi selama beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan cabai. Selain itu, rasa kenyang yang diberikan secara teknis membantu tubuh tetap dalam rencana penurunan berat badan untuk mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. 4. Mengatasi diabetes. Tingkat insulin yang tinggi berhubungan langsung dengan timbulnya diabetes tipe 2. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan memasukkan 24% cabai secara teratur ke dalam makanan. Bertiga juga mendorong hati agar lebih mampu terhadap kelebihan insulin dengan adanya cabai. Kelima, menyehatkan pencernaan. Kita semua sering mendengar keluhan bahwa makanan pedas akan mengganggu perut atau karena bermulas. Pada kenyataannya, banyak penelitian telah membuktikan bahwa cabai pedas sebenarnya dapat mencegah gangguan pencernaan kronis, membunuh bakteri penyebab demam lambung, memicu fungsi peristaltik usus, dan bahkan tidak menyebabkan penyakit reflux asam. Manfaat cabai mengandung kapsikin yang mampu merangsang mikroorganisme baik pada pencernaan yang meningkatkan penyerapan nutrisi untuk sumber metabolisme. 6. Mengatasi nyeri pada sendi. Kandungan capsaicin ini tidak hanya memberikan cita rasa pedas saja, namun memiliki manfaat lain dengan memberikan manfaat untuk mengatasi atau merendahkan nyeri sendi pada tubuh kita. Kerja capsaicin ini yaitu dengan meredakan otot yang sedang mengalami kejang, sehingga dengan adanya capsaicin mampu meredakan kejang pada otot tubuh kita. 7. Mengurangi rasa pegal. Ya, sudah kita tonton bersama ya. Di situ video tentang manfaat cabai. Manfaat cabai salah satunya apa tadi yang sudah kita tonton? Meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas. Ya. Kemudian yang kedua sebagai antioksidan. Ya.
Imunitas itu berarti meningkatkan daya tahan tubuh ya, apalagi sekarang pada masa pandemi ini dengan banyak mengonsumsi cabai yang sesuai dengan aturan ya. Tapi kalau konsumsinya 1 kilo sehari makan sendiri ya bisa menyebabkan ini ya, gangguan pencernaan ataupun mengsret ya. Kemudian sidang ini juga membantu untuk mengatasi infeksi bakteri ya. Kemudian juga ada menurunkan berat badan. Nah, ini manfaatnya. Bagi yang kegemukan nanti bisa makan cabai banyak-banyak ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Hanya beberapa yang saja. Kemudian mengatasi diabetes. Tahu diabetes? Penyakit? Tahu, kencing manis. Kencing manis atau penyakit gula. Kemudian meningkatkan pencernaan. Ini kalau makannya tidak berlebihan. Itu kalau berlebihan bisa mengakibatkan gangguan pencernaan seperti mengsret ya. Kemudian juga sembelit, mules dan sebagainya ya. Kemudian apa lagi di sini manfaatnya kita lihat, mengatasi nyeri pada sendi. Ya, sendi itu seperti apa? Ini ya, di sendian kita, misalnya sakit pinggang ya, sakit kaki, dengkul dan segala macam. Kemudian mengurangi rasa pegal-pegal. Kalau sudah makan cabai memang ya, kita sudah makan yang pedas itu rasanya segar badan. Kemudian apa lagi di sini? Mencegah penyakit jantung. Nah, ini lebih bermanfaat. Kemudian ini menjaga kesehatan mata karena di dalamnya terkandung vitamin B2. Ya. Kemudian meredakan pilek, kalau bagi yang pilek itu makan cabai langsung plong, ya kan? Bukan bakso pedes-pedes gitu ya. Itu meredakan pilek dan hidung tersumbat. Kemudian mencegah pembekuan darah. Ya. Nah, ini sponsor. Nah, ya. Nah, itu beberapa dari manfaat kita mengkonsumsi cabai ya. Nah, sekarang dilihat pada tampilan di depan ya. Di sini ada beberapa manfaat cabai ya, di antaranya apa? Meredakan rasa pegal, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas tadi ya, mengatasi rematik, kesendian, mencegah stroke dan melancarkan pernapasan, dan juga dapat untuk ini apa? Meredakan pilek kalau bagian pilek. Nah, di situ dari gambar itu ya, dari video tadi itu sudah sama-sama kalian sampaikan tadi beberapa manfaat dari cabai ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi manfaat dari cabai selain yang 14 tadi? Ada yang tahu? Menambah penghasilan ya, kalau punya kebun ya, bisa dijual gitu ya. Itu manfaat dari segi ekonomi ya. Kalau punya kebun cabai itu bisa dijual. Nah, baiklah, untuk kegiatan kita selanjutnya tadi sudah ditayangkan gambar-gambar. Kalian juga sudah melihat dari video pembelajaran video tentang manfaat cabai. Itu semuanya adalah informasi atau pengetahuan. Nah, informasi atau pengetahuan itu tadi itulah yang namanya teks eksposisi. Nah, baik, sekarang kita seperti biasa untuk kegiatan berikutnya ya, mengetahui ini struktur dari teks eksposisi ya. Nah, ini sebelum kita nanti berkelompok. Nah, itu strukturnya belum ya. Ada tesis ya, tadi sudah dibaca juga bukunya. Tesis, ada rangkaian argumen, dan ada penegasan ulang. Ada yang sudah tahu tesis itu apa? Tadi bagi sudah membaca bukunya apa? Ya, ini penggunaan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Ya, benar ya. Tangan dari deh. Kemudian rangkaian argumen pendapat ini apa maksudnya? Berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Sebelumnya, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Ya. Kemudian penegasan ulang, ada yang tahu? Bagian
sudah membaca ya, silakan. Gagasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut juga dengan penutur atau simpulan. Oke, baik ya. Nah, dari video yang kita lihat tadi itu kalau kita lihat ada tulisan sebelahnya itu namanya teks eksposisi. Dari mulai awal tadi ya, pengenalan tentang cabai. Cabai adalah merupakan makanan yang tidak bisa ditinggalkan sebagai teman ini ya, teman nasi ya, biasanya selalu ada gitu. Itu bagian pendahuluan. Kemudian di berikutnya di bawahnya itu ada pendapat-pendapat atau argumen. Cabai bisa meningkatkan apa tadi pertama? Imunitas ya, meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian apa lagi tadi? Menurunkan berat badan. Kemudian tadi apa lagi? Sebagai antioksidan atau melawan bakteri ya, melawan penyakit. Nah, di situ itu adalah pendapat. Namun di situ juga ada fakta ya, fakta-fakta yang mendukung. Seperti di dalamnya ada kandungan vitamin tadi ya. Kemudian ada vitamin B12, ada vitamin C, berdasarkan hasil penelitian itu namanya fakta. Sehingga pendapat yang disampaikan itu menjadi lebih kuat ya dengan adanya fakta. Kemudian penegasan ulang tadi benar sekali disampaikan oleh teman kita Zahira, itu bagian dari kesimpulan ya. Kesimpulan itu biasanya mulai sekarang mari kita mengkonsumsi cabai sesuai dengan porsi yang cukup, tidak boleh berlebihan karena banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari mengkonsumsi cabai. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada testis ya. Lihat lagi tadi di sini. Sudah tadi. Nah, ini struktur dari teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Nah, silakan dibaca dulu. Silakan membaca sekarang. Ya, silakan ya. 1. Tesis. Pengenalan isu. Masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Di balik rasa yang pedas, ada beragam manfaat cabai untuk kesehatan. Manfaat ini dapat diperoleh karena cabai mengandung berbagai macam nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Tidak berlebihan apabila masyarakat Indonesia mengelabui cabai sebagai lauk favorit sehari-hari. Ya, cukup ya, terima kasih. Jadi di sini pada bagian tes ini berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum. Nah, itu kan secara umum. Cabai itu rasanya pedas, kemudian dia mengandung berbagai macam nutrisi penting, tidak berlebihan apabila masyarakat Indonesia banyak mengandungnya. Kalau orang Indonesia itu makan tanpa cabai itu ibaratnya makan tanpa garam ya. Biarlah tidak punya lauk yang lain, mungkin ada cabai, makanya sudah cukup puas ya. Baik, berikutnya ini yang struktur yang pertama, kemudian ini struktur yang kedua, ini masih struktur pengenalan isu ya. Ini tesis, kemudian nah di sini ada rangkaian argumen atau rangkaian pendapat. Silakan yang ingin membacanya. Kami Pak. Ya. Rangkaian argumen atau pendapat fakta berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Ada beragam nutrisi di dalam cabai yang bermanfaat untuk kesehatan, termasuk protein, karbohidrat, gula, serat lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, zat besi, magnesium, kalium, air, dan zat zaitun. Ya, itu rangkaian argumen atau pendapat. Ya. Nah, dilanjutkan, ini juga rangkaian argumen. Namun jangan sampai mengkonsumsi cabai berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan.
Makanan pedas ini juga sebaiknya diberikan secara bertahap pada anak-anak. Ya. Terus? Jika dikonsumsi sewajarnya, manfaat cabai yang dapat diperoleh diantaranya adalah mengatasi hidung tersumbat. Bagi Anda yang mengalami flu, hidung tersumbat, sebaiknya mengkonsumsi cabai, tapi jangan mengkonsumsinya secara berlebihan jika tidak ingin sakit perut dan mengalami diare. Ya, ini cabai argumen tentang cabai yang pertama, yaitu mengatasi hidung tersumbat. Kemudian yang berikutnya silakan dibaca. Dua, meredakan nyeri. Kandungan zat pada cabai mampu meredakan rasa sakit sehingga kerap dimasukkan ke dalam salep ataupun krim pada nyeri otot dan sendi. Anda mungkin akan merasakan sensasi panas saat mengoleskan salep atau krim yang mengandung capsaicin. Namun nyeri otot dan sendi yang Anda rasakan dapat menjadi berkurang. Ya. Itu argumen yang kedua, meredakan nyeri. Kemudian yang berikutnya coba dibaca Haryati. Ya. Tidak meningkatkan imunitas tubuh. Berdasarkan hasil penelitian, kandungan vitamin C yang terdapat pada cabai bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, vitamin C juga dikenal baik untuk kesehatan kulit. Ya, itu rangkaian argumen yang ketiga. Kemudian yang keempat coba dibaca apa? Dan apa Ini apa? Arhan. Mengurangi risiko terserang penyakit jantung meski masih perlu diteliti lebih lanjut, namun kandungan capsaicin yang terdapat pada cabai dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol dan mencegah penyebaran pembuluh darah penyebab penyakit jantung. Ya. Kemudian berikutnya. Jadi mencegah penyakit kanker. Para ahli berpendapat bahwa kandungan karotenoid pada cabai bersifat antioksidan sehingga dapat melawan sel-sel penyebab kanker. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait peranan cabai dalam melawan sel kanker. Ya. Nah, di sini silakan dibaca bagian yang ketiga, penegasan ulang. Tadi bagian yang sudah, bagian yang argumen sudah, kemudian penegasan ulang. Silakan dibaca. Ya. 3. Penegasan ulang. Penegasan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut juga dengan penutup atau simpulan. Memperhatikan penjelasan di atas, ada berbagai manfaat cabai saat dikonsumsi secukupnya. Namun jika berlebihan, cabai dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Bila Anda memiliki kondisi kesehatan khusus, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter mengenai batas konsumsi cabai yang aman. Ya, terima kasih ya. Terima kasih untuk sudah membaca. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Kalau kita lihat tadi, ini ada contoh dari teks eksposisi ya, tentang konsumsi cabai. Tadi sudah dibaca. Ini ada tesis ya. Ini pengenalan isunya ya. Kemudian tadi ada beberapa rangkaian argumen ya. Nah, ini rangkaian argumen. Jadi rangkaian argumen itu pendapat yang disertai fakta. Tadi ada yang mengatakan cabai itu bisa mengatasi hidung tersumbat. Tahu kalau pilek makan cabai katanya bisa hidungnya bisa plong. Orang tentu bisa percaya bisa tidak. Tapi kalau kita sajikan dengan fakta, maka orang akan percaya. Ya. Kemudian meredakan nyeri. Nah, kok bisa orang nyeri dengan cabai tambah parah gitu kan? Ternyata di dalam cabai ada kandungan capsaicin, itu fakta, sehingga dapat meredakan rasa sakit. Kemudian yang berikutnya meningkatkan imunitas, ada vitamin C, itu fakta, mengurangi risiko penyakit jantung, ya. Kemudian mencegah kanker, membakar lemak tubuh, memperpanjang umur lagi. Nah, ini lebih lagi ya. Kemudian penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini dibuka kesimpulan. Apa
semuanya memperhatikan penjelasan di atas, ada berbagai manfaat dari saat kondisi. Nah, namun tidak perlu dia itu dapat mengakibatkan gangguan pencernaan, ya. Nah, itu mengenai struktur dari teks eksposisi tentang manfaat cabai. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah unsur kebahasaan di dalam teks eksposisi, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya adalah unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama apa? Kata teknis, ya. Kemudian yang kedua kondisi kausalitas. Yang ketiga kata kerja. Keempat kata kerja rujukan. Kemudian ada kata persuasif. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ini ada kata teknis, ya. Silakan dibaca. Ada yang mau baca? Silakan. Satu, kata teknis. Kata teknis adalah beristilah keseluruhan berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh, nutrisi, protein, karbohidrat, jumlah serat, lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, zat besi, magnesium, kalium, air, dan zat kaitin, imunitas, nutrisi. Ya, cukup, ya. Jadi kata teknis itu yang berkaitan dengan kata teknis atau istilah-istilah yang berkenaan dengan teks tadi gitu. Ada nutrisi, tadi kan ini untuk memahaminya kita bisa membuka kamus bahasa Indonesia. Agar kita bisa memahaminya, baik itu secara offline maupun secara online. Kemudian yang berikutnya ada konjungsi. Nah, ada yang mau baca? Silakan. Pak. Ya. Konjungsi kata pembentuk pertentangan dan kausalitas dan waktu. Ada beragam nutrisi di dalam cabai yang bermanfaat untuk kesehatan. Bermaksud protein, karbohidrat, gula, serat, lemak, vitamin A, vitamin B6, vitamin C, zat besi, magnesium, kalium, air, dan zat kaitin. Namun jangan sampai mengkonsumsi cabai berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Ya, ini ada yang digarisbawahi kata namun ini konjungsi, ya. Kemudian karena ini konjungsi, ini sebab akibat, ya. Kemudian situ ada kata tetapi, itu konjungsi pertentangan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan konjungsi lainnya? Kita bisa mengetahuinya setelah kita membaca teksnya secara tuntas. Ya, tuntas. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada yang berikutnya tadi kata teknis, konjungsi, ada kata perunjukan. Nah, kata perunjukan itu ya. Ya, itu kata perunjukan adalah itu teks eksposisi membutuhkan data dan fakta untuk membuat gagasannya yang disampaikan. Contoh kata perunjukan ini berdasarkan data, menurut data atau menurut data. Artinya kita mengambil atau mengutip dari mana? Itu namanya kata perunjukan, ya. Kemudian ada kata persuasif. Silakan ada yang mau baca? Ya, silakan. Contoh kata persuasif. Bagi Anda yang merasa kepedesan setelah mengonsumsi makanan yang mengandung cabai, disarankan untuk minum susu atau mengonsumsi makanan bertepung seperti roti untuk meredam rasa pedas. Bila Anda memiliki kondisi kesehatan khusus, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter mengenai batas konsumsi cabai yang aman. Baik, ini kata persuasif. Tadi apa? Kata persuasif itu ada disarankan dan sebaiknya itu sifatnya mengajak, ya, mengajak atau mengimbau kepada para pembaca. Kemudian ada kata kerja verbal atau mental. Nah, di sini itu berkaitan dengan bentuk aktivitas pikiran. Seperti verbal kan kata kerja, seperti kata memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, memperhatikan, memperkirakan dan ya, berpendapat dan bertunjukkan. Nah, ini ada contohnya, nanti kalian bisa dikerjakan bersama kelompok. Baik, itu mengenai apa? Unsur kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, sekarang
9 ya, dibentuk 3 kelompok. Cara pembentukan kelompoknya dihitung ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan hitung. 1, hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ya, masing-masing kan kelompok 1 gabung kelompok 1, kelompok 2 gabung kelompok 2, kelompok 3 gabung kelompok 3. Nah, tetap jaga jarak, menggunakan masker ya. Jangan terlalu berdekatan. Silakan maskernya dipakai dulu. Pak, Ya. 1. Mana Pak sini? 1 gabung 1, 2 gabung 2. Gitu. Coba, jalan. Ya, satu sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Guys. Ada permasalahan dalam pekerjaannya? Enggak apa. Tidak ada. Ya, silakan dikerjakan. Ini kelompok apa nih? Kelompok putih. Silakan kerjakan. Ini? Ya, di situ ada kata teknis ya, sudah diisi. Udah. Oke, baik. Lagi? Belum. Nah, sambil menulis, sambil mengerjakan, perlu juga berpikir kembali ya. Itu dapat ini setelah kita melihat kamus ya, bagi yang belum paham bisa dilihat kamusnya ya, baik itu secara online maupun secara offline untuk memahami istilah-istilah yang ada di dalam teks eksposisi tersebut ya. Teksnya judulnya apa gitu? Teksnya manfaat. Ya, manfaat minum air putih. Nah, tentu akan banyak sekali ilmu yang dapat kalian peroleh dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ada masalah? Enggak. Sudah mengerti ya strukturnya dengan kaidah kebahasanya? Sudah paham ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak ingin kalian masing-masing kelompok itu perwakilannya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Terserah mau kelompok sambil ketik ataupun kelompok silent talk. Silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja sama kami dari kelompok 2. Ya. Unsur kebahasaan teks eksposisi. 1. Kata teknis. Jawabannya salju, urin, bakteri, infeksi, mineral, natrium, hiponatremia, suatu kembang. 2. Konjungsi. Jawabannya karena itu konjungsi sebab akibat akan tetapi konjungsi pertentangan. 3. Kata penunjukan. Menurut pendapat melansir. 4. Kata persuasif. Disarankan, menyarankan, tidaklah. 5. Kata ujian mental. Diharapkan, berpendapat. Tulislah kalimat berdasarkan teks berunsur teks eksposisi tersebut. 1. Struktur teksis. Kalimat struktur. Kamu tentunya sudah tidak asing dengan manfaat dari air putih. Salah satunya adalah menghilangkan racun dalam tubuh. Ketika kamu sudah minum air putih yang cukup, tubuh mengeluarkan racun melalui keringat dan melalui urin. Air putih juga dapat memberikan usus kamu dalam keadaan perut yang kosong. 2. Rangkaian argumen. Kalimat struktur. Dalam mengkonsumsi air putih disarankan pada orang dewasa untuk mengonsumsinya sebanyak 2 liter atau kira-kira 18 yang berukuran 230 ml.
Menurut pendapat Andrea Giancioli, seorang peneliti dari The Academy of Nutrition dan Dietetics Amerika Serikat, memaparkan meminum air putih yang cukup selama 30 hari mampu mengumpulkan racun dan lemak di tubuh seseorang. Andrea berpendapat kepada para pelaku diet untuk melakukan terapi tersebut guna menurunkan bobot tubuh mereka. Akan tetapi, ketika kamu minum terlalu banyak air, kadar natrium menjadi encer dan sel-sel bergenang air melansir dari Mayo Clinic. Seseorang yang mengalami hiponatremia dapat mual dan muntah, sakit kepala, kelelahan, salah mengantuk, kelemahan otot, kejang sampai koma. 3. Penegasan ulang. Dari beberapa penjelasan para ahli tersebut, diharapkan dengan minum air putih secara teratur akan membantu menjaga keseimbangan mineral pada tubuh kamu. Oleh karena itu, hendaklah awali hari dengan minum air putih setelah bangun tidur ya. Meskipun sebagai kebiasaan sederhana yang mudah untuk dilakukan, tetapi manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya. Jadi sudah sangat bagus sekali ya, dari dua komponen sudah diisi ya, dari teks tentang manfaat minum air putih ya. Sudah diproses. Ya, tadi telah sama-sama kita saksikan dari kelompok 2. Berikutnya, silakan kelompok 3. Duluan. Dari? Ya, silakan buat kelompok 3. Kata teknis: infeksi, hiponatremia, produk limbah. 2. Konjungsi. Konjungsi akan tetapi konjungsi pertentangan. Oleh karena itu, konjungsi sebab akibat. 3. Kata perujukan. Menurut pendapat 4. Kata persuasif. Disarankan, menyarankan, hendaklah. Kata kerja mental. Diharapkan, berpendapat. Berikutnya, strukturnya, tesisnya apa? Tesis, kamu tentunya sudah tidak asing dengan manfaat dari air putih. Salah satunya adalah menghilangkan racun dalam tubuh. Ketika kamu sudah minum air putih yang cukup, tubuh mengeluarkan racun melalui keringat dan melalui urin. Air putih yang dapat membersihkan usus kamu dalam keadaan perut yang kosong. 2. Rangkaian argumen. Dalam mengkonsumsi air putih, disarankan pada orang dewasa untuk mengkonsumsinya sebanyak 2 liter atau kira-kira 8 gelas yang berukuran 230 ml per hari. Menurut pendapat Andrea Giancioli, seorang peneliti dari The Academy of Nutrition and Dietetics Amerika Serikat, memaparkan meminum air putih yang cukup selama 30 hari mampu melunturkan racun dan lemak di tubuh seseorang. 3. Penegasan ulang. Meskipun sebagai kebiasaan sederhana yang mudah untuk dilakukan, tetapi manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baiklah, masing-masing kembali lagi ke kelompoknya ya. Sudah kita sama-sama mendengarkan paparan dari 3 kelompok ya tentang struktur dan fungsi kebahasaan. Tadi Bapak lihat ya semuanya sudah mulai mengenal pada keseluruhan dari apa yang diminta di dalam teks. Namun di sini juga perlu Bapak
sampaikan itu kelompok 3 ya. Kelompok 3 nampaknya itu masih banyak kekurangan dari kata teknisnya, masih banyak yang lain ya. Itu mohon dilengkapi. Kemudian kelompok yang tadi kelompok 2 itu Bapak simak sudah lengkap, sudah cukup ya. Baik itu strukturnya maupun untuk kebahasaannya. Terima kasih kepada kelompok. Nanti hasil rekapitulasinya akan Bapak nilai ya. Saya itu dikumpulkan ya. Baiklah, dari hasil pemaparan diskusi yang sudah kita lakukan bersama. Baik, dari hasil penyajian diskusi tadi, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari beberapa kelompok ini. Silakan. Kalau yang ingin bertanya dari kelompok 1. Pak, bagaimana istilah-istilah atau kata teknis dalam teks tadi tidak ada dalam kamus? Jadi gimana, Pak? Ya, baik. Di dalam eksposisi sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, di dalam terdapat kata istilah ya. Istilah itu berupa istilah-istilah yang berkaitan dengan teks. Tadi di dalam manfaat seminarity di situ ada istilah mengisi, ada istilah yang lain. Nah, ketika tidak ditemukan di dalam kamus bahasa Indonesia, ya kamu bisa mencarinya dari sumber internet. Ya, kamu kita buka saja Google, apa artinya? Pasti ada, gitu kan? Kalau dia berupa teks ilmiah, itu pasti akan ada penjelasannya, ya, yang lebih mendetail lagi. Tanya dengan Google, ya. Betul pertanyaan. Bagus sekali pertanyaan untuk kelompok 1. Terima kasih, ya. Pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Pak, jika di dalam Ya. di dalam struktur teks eksposisi salah satu bagian yang tidak ada apakah masih tergolong dalam teks eksposisi? Jika Di dalam struktur teks eksposisi salah satu bagian yang tidak ada apakah masih tergolong dalam teks eksposisi? Oke, baik ya. Pertanyaannya bagus sekali. Tadi ada pertanyaan dari teman kita dari daerah. Pak, apakah di dalam sebuah teks eksposisi yang strukturnya ada 3 tadi, misalnya ada satu yang tidak ada di dalam teks itu, misalnya kesimpulan. Apakah dia termasuk ke dalam teks eksposisi? Ada yang bisa menjawab? Yang lain? Saya tidak ada kesimpulannya. Ya bisa itu tetap dikatakan teks eksposisi. Karena kembali lagi kepada pengertiannya, teks eksposisi adalah teks yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada para pembaca. Ya, jadi mungkin kalau tidak ada kesimpulannya itu dikembalikan kepada para pembaca. Ya, itu jawaban dari Bapak. Bisa dipahami kelompok 2 daerah dan kawan? Ya, terima kasih ya. Jadi itu tetap dikatakan sebagai teks eksposisi. Kalau dia tidak ada kesimpulannya, mungkin kesimpulannya dikembalikan kepada pembaca sendiri yang menentukan. Kemudian yang kelompok 3, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3? Bahkan ini Sebentar. Dari kelompok 3 mungkin ada yang bertanya? Pak, teks eksposisi kan diharapkan kamu mampu mengenali informasi, gagasan dan fakta. Nah, kalau di dalam sebuah teks eksposisi tidak ditemukan fakta yang mendukung argumen, apakah itu masih dikatakan sebagai teks eksposisi? Ya, terima kasih pertanyaannya yang bagus sekali. Ada yang mau menjawabnya? Zaira, nanti buka tangan. Ya, benar sekali, Denny. Saya mau jawab dari teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi ya tentang suatu pengetahuan kepada pembaca. Di dalamnya terdapat argumen dan fakta ya. Apakah di dalam teks eksposisi yang minim fakta atau tidak dijumpai fakta itu tergolong dalam teks eksposisi? Ya masih itu merupakan teks eksposisi ya. Namun mungkin di dalam teks itu kualitasnya mungkin tidak begitu bagus ya. Setelah kita membacanya, kita perlu untuk mencari fakta sendiri, benar atau tidak. Mungkin dalam teks itu minim fakta atau tidak ditemukan fakta, itu kita sebagai pembaca itu dituntut untuk kreatif untuk mencari fakta yang mendukung. Benar atau
tidak ini kan? Benar atau tidak ini pernyataannya? Gitu kan? Kalau menurut Bapak itu tetap merupakan teks eksposisi. Intinya adalah eksposisi itu adalah teks yang memberi informasi, pengetahuan kepada pembaca tentang suatu hal. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya untuk semua Bapak, terutama untuk kita semua. Baik ya, sudah paham semua mengenai pengerjaan KPD. Tadi Bapak nilai kelompok 2, kelompok 1 itu baik nilainya. Ya, kelompok 3 itu juga baik, tapi perlu dilengkapi. Ya. Kenapa tadi kelompok 3 tidak dilengkapi? Karena mungkin membacanya kurang keseluruhan, membacanya tidak sungguh-sungguh, membacanya kurang cermat. Ya, untuk kedepannya harap dilengkapi. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, atas pengerjaan LKPD-nya tadi. Terima kasih juga atas penyajian dari hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 baik, kelompok 2 baik, kelompok 3 baik, namun kelompok 3 perlu disempurnakan. Ya. Baik, bisa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Baiklah, untuk menutup pada pertemuan kita, ya, itu Bapak ini masing-masing kelompok itu nanti akan menunjukkan ya. Yang pertama, untuk kelompok 1, apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kelompok 1 memahami tentang struktur dan kaidah. Ya, benar ya, memahami tentang struktur teks eksposisi. Apa saja struktur teks eksposisi kelompok 2? Ada yang pertama, Tadi yang kedua, rangkaian argumen, yang ketiga. kondisi, Baik sekali. Yang ketiga itu kontribusi dalam struktur kebahasaan. Yang ketiga apa? Yang ketiga struktur teks eksposisi yang ketiga. Oke, baik ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada kelompok 2, apa saja sih unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi? Yang pertama, apa unsur kebahasaan yang pertama tadi yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa membantu kelompok lain? Jadi unsur kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi ada apa saja? Kata teknis. Yang kedua, yang ketiga kelompok 1 kata kerja mental. Yang berikutnya kelompok 2 persuasif, kata persuasif, ya. Kemudian ada lagi? kata menunjukkan. Ya, itu namanya unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, dari beberapa pernyataan yang sudah disampaikan tadi dari masing-masing kelompok dapat Bapak simpulkan bahwasanya teks eksposisi itu memiliki struktur, memiliki susunan yang paling atas tesis, yang kedua rangkaian argumen, terus fakta, yang ketiga adalah penjelasan. Kemudian dalam teks eksposisi juga ada unsur kebahasaannya, ada 5, ada kata teknis, ada konjungsi, ada kata penunjukan, ada kata persuasif dan kata kerja mental ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ya, Bapak ingin melalui pembelajaran hari ini ya kalian itu mendapatkan wawasan, terutama tadi ada 2 teks. Teks yang pertama tadi apa? Tentang manfaat. Iya, equity. Yang sebelumnya adalah tentang manfaat. Setelah kita membaca teks itu, kita dapat mengetahui manfaat-manfaat dari mengikuti dan mengkonsumsi cabai.
Begitu juga dengan teks-teks yang lain, itu wajib kita baca ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya di sini Bapak akan membagikan PR ya untuk kalian untuk bisa dikerjakan di rumah. Ya. Kelompokan Pak. Ya, PR-nya ini atas nama kelompok tetapi mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Ini teksnya silakan dibaca di rumah oleh-oleh dan kembali dikerjakan apa strukturnya dan bagaimana untuk pembahasannya. Ya, ada pertanyaan mengenai tugas? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Yakin? Yakin. Ya, baik, kalau sudah paham, demikianlah pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sehat selalu, ingat tetap protokol kesehatan ya, jaga kesehatannya dan tetap semangat ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran untuk materi pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak minta kepada Farhan untuk mematikan komputernya ya, dan mematikan laptopnya kembali ya. Terima kasih. Ini Pak ya? Ya.